Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Kali ini kita akan belajar tentang mensubmit artikel pada OJS yang pertemuan lalu kita sudah register. Nah, bagaimana caranya? Mari kita simak video tutorial berikut ini. Nah, yang pertama, kita harus mengunjungi jurnal yang akan kita tuju. Misalnya kemarin sudah kita register di Jurnal Pendidikan Edutama, ya. Kemudian kita pilih Jurnal Pendidikan Edutama. Nah, jadi teman-teman sebelum kita submit ke jurnal, upayakan teman-teman menulis pada template yang sudah disediakan. Nah, kalau di Edutama berarti pilih template-nya di sini ya. Jadi jangan sampai kita nulis, kemudian kita ngirim artikel pada jurnal berbasis OJS, artikel tersebut belum di template, otomatis nanti ditolak karena tidak sesuai dengan template. Nah, amannya teman-teman adalah ketika sudah register, kemudian unduh template-nya, kemudian setelah diunduh kita siap-siap untuk submit. Nah, cara submit-nya adalah kita harus login. Kalau pertemuan yang lalu kita register, berarti di sini kita harus login. Klik login di sini. Nah, di sini karena sudah saya simpan di sistem ya, waktu pertemuan kemarin, yaitu tentang register lah, kita tinggal login saja. Klik login. Nah, di sini banyak sekali menu, ada author. Nah, di sini aktifnya 0, arsip 0. Aktif itu adalah artikel yang akan kita kirimkan. Kemudian arsip itu adalah berapa jumlah artikel yang sudah dikirim. Kalau aktif itu berarti yang sedang proses, kalau arsip itu bisa jadi artikel ini sudah terbit atau ditolak. Jadi ditolak sama jurnal itu juga masuknya di arsip. Kalau ingin memasukkan artikel berarti klik new submission. Nah, kita klik new submission. Nah, perlu teman-teman perhatikan, di sini ada 5 langkah. Yang pertama ada start, upload submission, ada enter metadata, ada upload supplementary file, ada confirmation. Nah, ini kita mulai dari start dulu ya. Bahasanya Inggris, kemudian ini ditentang semuanya. Kemudian misalnya ingin komen from the editor, misalnya tolong artikel saya segera diproses, nah atau mohon artikel kami bisa diterbitkan pada jurnal ini terserah, ini kondisional. Kemudian save and continue. Setelah save and continue, ini ada step 2. Step 2 itu adalah upload submission, di mana kita disuruh untuk upload artikel. Nah, dalam posisi upload submission, upayakan file yang diupload adalah berbentuk Word ya, berbentuk doc. Supaya apa? Supaya mempermudah proses editor. Nah, ini misalnya saya masukkan jurnalnya ini. Nah, misalnya ini ya, ini saya upload. Nah, ini proses upload. Nah, di sini kalau sudah proses upload itu ya adalah file name-nya berubah 2465. Ini adalah kode artikel. Nah, kode artikel ini menandakan bahwa artikel teman-teman atau artikel kita sudah berhasil disubmit atau berhasil masuk di sini. Nah, kemudian kita save and continue. Nah, setelah save and continue, langkah ketiga adalah enter metadata. Nah, kita lihat karena akunnya adalah akun kita adalah Priyantoko. Nah, kemudian kalau penulis artikelnya misalnya jumlahnya 5, berarti kita add di sini.
Ya, add author siapa lagi? Misalnya ditambah saya. Nah, Cahyo. Nah, di sini Hasanuddin, emailnya. Kemudian afiliasi. Nah, kemudian country, pilih. Ya. Nah, kemudian setelah itu kita add author lagi sejumlah atau sebanyak 5 author kalau autornya 5. Kemudian kita pilih title-nya di sini. Ya, title di sini adalah judul. Misalnya ini pendampingan siswa karena sudah muncul ya. Nah, kemudian di sini ada abstrak, ada keyword, ada referensi. Nah, agar referensi yang kita tulis di sini rapi, ya kita mengisinya di abstrak dulu. Ya, misal saya bukakan filenya dulu. Ya. Nah, jadi nanti apa yang kita isi itu rapi. Kita perhatikan ya, sebentar ini masih proses loading. Nah, kita isi abstraknya ini bisa bahasa Indonesia atau bisa bahasa Inggris ya. Abstrak yang digunakan, kemudian nanti kata kuncinya apa, bahasa Inggrisnya, misalnya dalam kata kunci itu nanti bisa dicari dengan versi bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Nah, itu. Nah, kemudian agensis itu berarti support, yang mensupport dana itu siapa. Nah, jadi harus diisi lengkap. Nah, jadi ini fungsi tanda panah atas sama ke bawah ini adalah untuk menggeser posisi penulis. Nah, jadi siapa penulis pertama. Jadi ini kalau misalnya ada 5 penulis, urut ya, penulis 1, kemudian penulis kedua, dan ini tidak boleh kebalik karena susunan penulis itu kalau di dalam jurnal itu memiliki kum yang berbeda-beda. Nah, misalnya saya ingin ngupload referensi dulu. Nah, perhatikan ya. Di sini misalnya saya langsung di sini. Nah, dia akan apa ini ya, rapat. Nah, jadi sangat sulit untuk diidentifikasi. Nah, caranya biar rapi kita masuk di abstrak dulu. Ya, paste, maaf. Ini dipaste di abstrak dulu. Nah, jadi caranya begini. Ya. Nah, ini kita paste. Nah, coba lihat. Nah, sekarang kita hapus, kita masukkan di sini. Nah, coba lihat. Nah, sekarang rapi. Ada jaraknya secara otomatis. Nah, kenapa? Karena sudah tadi di abstrak. Nah, lebih baik seperti itu. Nah, jadi rapi kan? Nah, tidak seperti tadi. Jadi ngisinya adalah dipaste di abstrak, kemudian di delete atau Ctrl A di keyboard, delete, kemudian dipaste di references seperti itu. Nah, kemudian kita baru ngisi abstraknya. Nah, ini abstraknya. Nah, kita copy. Kita copy di sini. Nah, kalau sudah, kita, keywordnya. Ini keywordnya diisi. Nah, kemudian kalau sudah berhasil ya kita save and continue. Ya. Nah, di sini diminta adanya upload supplementary file. Ini berfungsi ketika kita membutuhkan atau kita upload sebuah file untuk duplikat. Ya, misalnya ada kerangka
atau misalnya ada hasil hitung dan seterusnya. Nah, ketika sudah kalau dirasa tidak perlu ya kita langsung save and continue. Nah, di sini bahwa sudah siap ya, ada artikel yaitu 5719 ID-nya. Nah, submission file tipenya, kemudian ini finish submission, kemudian ini diklik finish submission, diklik. Nah, kalau sudah akan muncul tampilan seperti ini, nah kita cek active submission, diklik. Nah, di sini ada posisi aktif sama arsip. Nah, di sini statusnya artikel kita adalah awaiting assignment, yaitu menunggu untuk dinilai. Nah, kita bisa dilihat di sini, ini ID-nya, ini ID submit, ini autornya, ini judulnya tadi. Lah, kita lihat arsipnya. Nah, ini ya. Ini lihat aktifnya, kalau diklik, nah di sini. Kita klik title kalau pengen lebih detail. Ketika title detail, diklik, nah ini ada review. Nah, apa yang kita submit tadi. Kemudian kita review. Nah, di sini ada keterangan round 1, peer review. Nah, ini last modif ada masih none. Nanti kalau Dewan Editor sudah melakukan penugasan, maka none ini akan berubah jadi artikel. Nah, berubah menjadi file. Ini artinya bahwa ada editor yang mengupload file by system, kemudian ini adalah file hasil revisi karena di review. Kita unduh, kita revisi, kemudian kalau sudah kita revisi, kita di sini editor decision. Kita choose file, ya, di choose, kemudian kita pilih artikel dan open, kemudian upload. Ini adalah langkah ketika kita ingin mengembalikan hasil review, hasil revisi dari masukan-masukan editor ya. Di sini karena ini belum dipilih jadi sebagai gambaran saja. Nah, ini masih awaiting assignment ya. Jadi editingnya juga masih kosong, review juga masih kosong. Nah, ini. Nah, kalau artikelnya itu ditolak ya, berarti ada tombol di sini statusnya ini. Statusnya ini nanti bukan awaiting assignment tapi arsip. Artinya adalah bahwa artikel yang kita submit itu ditolak. Ya, berarti belum sempat terbit. Terbit pun juga bentuknya arsip, tetapi kan ada kejelasan di sini itu title-nya, kemudian terbitnya kapan. Tetapi kalau belum kita review, belum kita melakukan proses edit atas masukan dari reviewer, berarti di sini ada status arsip, berarti itu artikel kita ditolak. Oke, demikianlah jabaran bagaimana kita submit artikel pada jurnal berbasis OJS. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya, semoga materi yang singkat ini membawa banyak manfaat. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.